Shalom, kiranya sukacita Tuhan memenuhi hati kita hari ini. Mari kita kembali membaca merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mika pasal yang keempat. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk kembali belajar firman Tuhan. Berkati kami, berikan kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang mau terus diperbaharui, dibentuk, semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Berkati perenungan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diberi judul pengharapan sesudah penghukuman. Kita akan baca dari Mika pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang ke-3b. Perdamaian bangsa-bangsa di bawah pemerintahan Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan memutuskan perkara bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iman Kristen adalah iman di dalam pengharapan. Bila kita hanya memperhatikan kondisi masa kini, kita mungkin akan merasa tertekan melihat dosa yang merajalela di sepanjang masa. Akan tetapi kita perlu selalu mengingat bahwa kita punya pengharapan tentang sesuatu yang lebih baik di masa depan. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita masa kini. Tetapi Allah melihat jauh ke masa depan. Allah bisa saja memakai hal-hal yang tampaknya buruk dan menekan pada masa kini untuk mempersiapkan kondisi yang lebih baik di masa depan. Walaupun dosa membuat umat Allah harus menerima hukuman, dan walaupun para nabi palsu terus menyesatkan umat Allah, dalam bacaan Alkitab hari ini dibicarakan tentang pengharapan bagi umat Yehuda, yaitu bahwa Yerusalem akan menjadi pusat pengajaran firman Tuhan. Orang dari segala bangsa bukan hanya datang untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk menerapkannya. Saat hal ini terjadi, perdamaian dunia yang selama ini masih menjadi impian akan terwujud. Pengharapan masa depan yang baik yang disampaikan melalui Nabi Mika tentu saja akan terwujud sepenuhnya saat Kristus datang kedua kali. Akan tetapi, sebelum pengharapan itu terwujud di masa depan, umat Yehuda masih harus mengalami hukuman Allah yang mengerikan, yaitu pembuangan di Babel. Sampai saat ini pun, dosa dan penyesatan masih merajalela. Berita tentang manusia berdosa yang makin hari makin kreatif dalam tanda kutip dalam berbuat dosa, terus menghiasi media dan tidak akan pernah berakhir sebelum Kristus datang kedua kali. Kewajiban kita saat ini adalah melaksanakan kehendak Allah di dunia yang berdosa ini. Seperti para nabi dalam perjanjian lama, kita juga harus memerangi dosa yang terus merajalela dengan memberitakan tentang Kristus yang datang untuk menebus dosa dan memberikan kehidupan yang baru di dalam Dia. Walaupun perdamaian dunia secara utuh baru bisa terwujud saat Kristus datang kedua kali, sebagai anak-anak Allah, kita harus ikut menyuarakan pentingnya perwujudan perdamaian. Bandingkan dengan Matius 5 ayat 9. Kita juga harus berpartisipasi dalam mengerjakan amanat agung Kristus, yaitu amanat untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Apakah kita sudah berusaha untuk melaksanakan kehendak Allah di dunia dengan menyampaikan berita tentang Kristus? Apakah kita telah menjadi pembawa damai,
di lingkungan tempat kita hadir, atau kita justru menjadi pembawa masalah? Apakah pengharapan tentang kedatangan Kristus kedua kali telah mempengaruhi sikap hidup kita menjadi lebih baik? Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa yang sering kali mengecewakan dan membuat kami lelah, Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang beriman, dan iman kami adalah iman di dalam pengharapan. Biarlah kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang putus asa, tetapi hidup kami boleh sungguh-sungguh berharap di dalam Tuhan. Biarlah kami terus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami masa depan yang baik. Karena itu Tuhan, di tengah masa penantian kami di dunia, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, biarlah Tuhan kami boleh hidup terus memberitakan Engkau. Kami boleh hidup menjadi saksi Kristus, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau, semakin banyak orang juga boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati kehidupan setiap kami. Kiranya kami boleh terus memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.